Oke, di sini saya akan buat tutorial untuk bikin REST API. Di sini ada REST API autentikasi dengan menggunakan Saktum. Nah, ini saya buka tutorial dari kode kode 8 ya, kode8.com. Untuk linknya nanti saya akan kirimkan di deskripsi. Oke, kita langsung aja. Pertama-tama kita harus install dulu namanya Laravel. Nah, untuk di tutorial ini dia itu menggunakan Laravel 8. Sekarang kita akan coba untuk menaikkan Laravelnya ke Laravel 9. Nah, sini kita suruh install dulu, lalu kedua kita setting database. Nah, untuk setting database ini karena saya sudah install Laravelnya di sebelumnya juga, kita coba aja dipakai Larap apa project yang sudah dibikin. Nah, sini untuk setting database-nya ini saya udah buka. Nah, untuk setting database-nya kita masuk aja ke file namanya .env. Nah, di sini masukkan aja nama database, username sama password. Untuk host karena ini kita di lokal, masukkan aja localhost atau 127.0.1. Ini sama aja localhost. Lalu selanjutnya jika sudah, kita install Laravel Saktum. Untuk Laravel Saktum sebenarnya itu sudah ada default di Laravel 9 atau 8 ke atas. Sebenarnya ini udah default ada. Jadi kita skip aja untuk di sini. Ini juga skip. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke migrate untuk migrasi dari data. Nah, untuk tabel-tabelnya itu kita harus migrate dulu dengan ketikan ini, buka apa? Terminal ya, terminalnya di bagian project ini. Kalau misalkan ini belum dibuka, klik aja di sini, open terminal. Seperti itu. Ini masuk ke terminal, clear dulu. Lalu php artisan migrate. Tunggu beberapa saat dan di sini ada beberapa tabel yang sudah dibuat. Pertama ada tabel user, password reset. Nah, ini default dari bawaan Laravel ya. Yang akan kita pakai itu cuma tabel user. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat controller out di dalam folder API. Oke, kita masuk aja ke sini. PHP artisan make controller API out controller. Ini udah terbuat. Kita cek di kodenya di VS Code apakah sudah ada. Kita masuk ke folder app, http, controller, dan API. Ini tadi yang kita bikinkan karena saya tuh membuat untuk API lalu out controller. Nah, ini otomatis kita generate di dalam folder controller. Ini max controller berarti buat controller di folder API, nama filenya out controller di sini out controller. Nah, ini juga namespace-nya juga otomatis dirubah menjadi controller API. Kalau misalkan kita di luar atau di luar controller di sini, kita buatnya dalam controller, nanti akan seperti ini. Nah, ini untuk namespace-nya tuh otomatis berubah. Kalau kita bikin lewat terminal seperti ini. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada sintak untuk controllernya. Pertama di sini kita bikin register ya. Ini untuk register. Kita kopikan aja untuk registernya. Kita satu-satu coba. Untuk register kita pastikan di sini. Oke. Ini register request, berarti kita akan mengirim request, berarti nanti akan berbentuknya post ya. Post di sini validator, ini untuk validasinya. Nah, di sini dibutuhkan itu nama, email sama password. Nah, di sini untuk validasi ya. Jadi email itu harus unik dari tabel users. Maksimalnya itu 255 dan tipe datanya string. Ini harus email. Jadi ini formatnya ya, formatnya email. Nah, ini untuk passwordnya juga sama. Ini ada minimalnya. Jadi kalau misalkan ini kurang dari 8, nanti ini tidak akan bisa mengesep gitu. Ini untuk validasi ya. Name juga sama, validasi. Nah, sini untuk pengecekan validasinya, kalau misalkan file nanti munculkan respon validator error. Nah, ini kalau misalkan validasi ini tidak sesuai, ini yang akan muncul nanti. Kalau misalkan ini sudah sesuai, nanti masuk ke bagian bawahnya. Untuk bawahnya di sini ada create. Ini user itu nama model. Karena ini user, kenapa
manggilnya langsung user seperti ini. Nah, untuk manggilnya kita panggil aja user tab. Sebenarnya itu otomatis bisa seperti ini langsung. Gitu. Untuk manualnya seperti ini mungkin. Di atas kita panggil aja use p models user. Nah, ini kita harus panggil dulu usernya jika ingin mengambil seperti ini. Gitu. User create name request name, berarti nanti untuk di formnya itu, nah ini ada satu lagi juga di sini, name email password. Ini itu name email password dari database, jadi struktur databasenya. Jadi kalau kita buka databasenya itu tadi itu apa ya namanya, Laravel API ya. Nah, kita jika buka tabelnya itu nanti, nah ini ada name email sama password. Nah itu samakan dengan di sini. Ini tuh name dari field di sini. Fieldnya itu apa aja. Untuk request ini ngambil dari formulir nanti pendaftaran di bagian register. Yang di postnya itu apa? Ya misalkan ini kalau bahasa Indonesia mungkin nama, mungkin diganti alamat email mungkin. Nah ini tergantung nanti di formnya itu seperti apa untuk name-nya itu. Password juga sama di sini request. Ini hash make karena nanti passwordnya itu akan kita encrypt ya. Ini langsung di hash. Nah ini sebenarnya belum lengkap karena kita kan tadi pakai validator ya. Di sini ada validator. Kita kopikan aja validatornya untuk mengaktifkan yang di sini validator ini. Copy, paste. Untuk di sini juga ada hash karena kita akan membuat, karena kita pakai perintah hash juga di sini. Berarti kita harus panggil juga hashnya. Untuk request juga, request ini sudah ada untuk di sini request. Ini biar rapi. Ini model. Lalu selanjutnya di sini ada out. Out kenapa kita panggil? Soalnya di sini kita akan pakai out. Mana out di sini. Oke, karena ini belum dipakai, jadi kita skip dulu. Kita bikin untuk register. Bisa seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada token user create token out token. Nah, ini untuk membuat token, itu untuk barrier token ya di sini nanti. Barrier token ini digunakan nanti jika user ini, kan ini digunakan untuk masuk ke apa, halaman yang lain. Jadi jika halaman itu diprotected oleh autentikasi, itu membutuhkan namanya login kan. Nah login itu nanti membutuhkan token. Nah di sini nanti kita membuat tokennya. Ini lebih simpel seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada return respon data. Nah ini untuk responnya itu nanti kita berbentuk JSON dan isinya itu untuk data. Data itu data usernya, akses token itu token di sini, dan tipe token tipenya itu apa? Ini barrier. Ini buat keterangan aja di sini. Nah, sini buat tambahan bisa juga di sini kita tambahkan misalnya 200. Kalau misalkan kita mau bikin kode kode error ya. Jadi kalau kode errornya 200 berarti kan berhasil ya. Kita skip aja seperti ini. Karena ini otomatis berarti udah benar. Ini juga nanti kode errornya sama. Errornya tuh nanti apa? Nanti kita akan cek sendiri. Oke, sekarang kita buka Postman. Ini saya buka Postman, lalu isi masukan. Oh iya, terlewat ya. Kita buka dulu ini dulu. Ini belum selesai. Nah, sekarang kita bikin root. Untuk rootnya di sini kita, karena tadi cuma bikin register, kopikan aja yang register. Register, lalu buka API. API itu ada di folder app. Lalu di sini ada namanya routes. Bukan di app, ini di luar ya, di luar routes, lalu API. Nah di sini, ini udah ada defaultnya juga ya. Kita komentarkan dulu pakai yang ini, register controller API. Nah ini diarahkan ke tempat tadi kita bikin controller. Jadi kalau misalkan kita pencet control lalu enter, klik, diarahkan ke sini yang tadi kita bikin register, karena kita itu bikin function namanya register.
sebutkan di sini register. Jika ingin lengkap, ini bisa tambahkan juga untuk route di sini. Name untuk route-nya. Misalnya out register. Nah, itu untuk pemanggilan juga bisa langsung link. Link ini nanti masuknya ke bagian sini untuk URL, dan out ini nanti bisa dipanggil di blade atau di controller juga nanti bisa dipanggil. Jadi ini ada dua pemanggilan, bisa pakai URL, bisa pakai route seperti itu. Lalu jika sudah seperti ini, kita buka aja Postman, ketikkan di sini /API. Ingat ya, karena kita pakai routes namanya API, jadi kita sebutkan API. Ini otomatis bukan otomatis ya, ini karena di config-nya itu API itu middleware API itu kita sudah config di sini. Bentar, autentikasi kuat. Bentar ya, saya lupa lagi di mana itu. Nah, intinya untuk API itu kita harus mengaksesnya ke API ya. Saya lupa lagi config-nya di mana. Tapi nanti untuk route ini bisa kita tambahkan juga, dan untuk aksesnya juga nanti kita bisa ganti-ganti gitu. Misalnya ini API juga mau diganti, di sini nggak mau API gitu. Misalnya mau jadi API v2 itu bisa. Nanti tinggal di edit di config. Terus sekarang kita pakai yang defaultnya aja, API register. Karena tadi kita pakai register. Nah, untuk bodinya kita buka lagi di sini. Di sini ada name, email sama password. Diketikkan di sini email, berarti name yang belum ada, name. Untuk email kita pakai tes@gmail.com misalnya. Passwordnya 123456. Lalu name-nya tes aja. Ini passwordnya cuma 6 ya. Mari kita tes dulu. Oh iya, ini salah. Nah, error encomposed karena ini belum saya aktifkan. Makanya kita masuk ke terminal. Ini clear dulu. php artisan server port 8001. Nah, ini untuk port ini bisa di skip aja sebenarnya, karena ini saya biar sama di sini ya. Sebenarnya untuk default itu portnya itu 8000. Karena ini saya sudah pakai di sini di aplikasi lain, jadi saya ganti portnya ke 8001. Enter. Ya, ini udah hidup. Kita klik aja send. Nah, di sini ada email file required. Email required kenapa? Password must be. Nah, karena ini cuma ada 6. Nah, ini untuk validasi karena tadi kita pasang validasi di sininya. Email sama email. Tapi kenapa kita salah ya? Kita coba dulu. Oh, ada spasi di emailnya. Seperti ini tadi. Jadi makanya emailnya nggak kebaca. Kita coba lagi. Nah, sekarang tinggal password yang salah. Berarti kita coba passwordnya 78. Ya, sekarang untuk register sudah beres. Ini register udah berhasil. Register datanya seperti ini. Lalu kita cek dulu di database. Buka aja databasenya. User. Nah, ini udah masuk. Name-nya tes aja, email sama password. Nah, karena tadi kita pakai hash, otomatis langsung encrypt passwordnya. Gitu. Nah, di sini ada akses token. Akses token itu nanti kita gunakan untuk mengakses routes yang membutuhkan autentikasi. Nah, ini tipe tokennya barrier. Oke, selanjutnya kita masuk ke login. Berklik ke atas. Di sini ada login. Oke, kita kopikan saja biar cepat. Lalu masuk ke sini, controllernya. Enter di sini, lalu masuk di sini. Ini untuk login, di sini ada out. Berarti kita membutuhkan out. Nah, ini kita cek ke atasnya, di sini ada out. Nah, use out. Kopikan saja di sini. Paste. Nah, ini use out udah dipakai, lalu cek lagi ke bawah. Nah, untuk autentikasi di sini cuma membutuhkan email sama password. Nah, jika ini tanda seru, berarti jika tidak autentikasi ini berhasil, maka jalankan yang di bawah. Respon ini nanti memunculkan unauthorized. Ini gagal. Ini bisa diganti sih jadi gagal misalnya, biar
saya juga susah bacanya tadi. Gagal login 401. Nah, ini kode errornya. Seperti saya bilang tadi di awal, tadi kan untuk respon itu kita bisa kasih kode errornya. Kalau yang tadi kan kita bisa lihat di sini 200, oke, karena ini berhasil. Kalau misalkan tadi kita salah seperti ini, nah ini oke. Nah, ini juga salah berarti. Harusnya kita bikin di atas itu untuk di sini kan ini error ya. Validator error. Nah, kita kasihkan kode error misalnya 401. Kita coba dulu seperti ini bisa atau enggak. Nah, unauthorized bisa. Nah, untuk kode error ini mungkin kita bisa ganti-ganti ya sesuai dengan kode errornya yang kita gunakan nanti apa. Kalau misalkan gagal login berarti 401 ya, gagal login. Nah, untuk ini kita coba 201 kalau nggak salah ya, error seperti ini. Kita cek. Oh ya, gak apa-apa lah, kita coba 401 aja untuk errornya. Nah, seperti ini, unauthorized. Nah, sekarang masuk lagi kita lanjut ke loginnya tadi. Oke, lalu di sini ada user where kita harus mencari dulu user dengan email yang tadi kita inputkan, email. Untuk request ini sebenarnya bisa seperti ini juga, seperti ini. Nah, ini where first or file. Jadi kalau misalkan ini error nggak ketemu, nanti akan otomatis memunculkan error karena kita pakai first or file. Jika kita menggunakan first aja, PRST seperti ini aja, nanti ini tidak akan memunculkan apa-apa, hanya kosong aja gitu. Kalau misalkan kita pakai first and or file, nanti ini misalkan jika ini gagal akan memunculkan suatu kode error. Kita coba aja ya nanti. Lalu create token juga, ini sama seperti yang di sini karena kita membutuhkan login ya. Login itu butuhkan token. Kita samakan aja out token untuk namanya di sini. Respon, tadi sini ada message-nya hello, hi gitu. Hi nama usernya dan di sini welcome. Nah, ini bisa diganti sesuai kebutuhan ya. Tapi untuk yang token ini wajib disertakan ya, akses token ini. Soalnya nanti untuk bagian front end itu membutuhkan token di sini untuk melihat data itu udah benar atau enggak. Oke, next selanjutnya kita masuk ke rootnya lagi. Kita lihat di sini ada root kedua yaitu login. Kopikan aja di sini. Kita masuk lagi ke API. Paste. Nah, ini sama seperti tadi. Karena kita udah panggil login di sini ya. Kita udah membuat, bukan panggil. Di sini udah membuat login. Kita sebutkan aja di sini login, nama kelasnya itu login. Nah, jika kita mau menambahkan root juga bisa, name out login. Gini juga bisa. Ini udah berhasil. Mari kita coba dulu ke Postman. Di sini kita kasih nama register. Nah, untuk Postman-nya, lalu di sini klik, lalu add request untuk Postman. Kita kasih nama login. Login kita ubah menjadi post karena di sini rootnya post ya. Saya lupa menjelaskan tadi, di sini ada rootnya kita menggunakan post, jadi di sini itu harus diganti juga ke post. Kalau misalkan isinya get seperti ini, get seperti ini, berarti sini juga pakai get. Nah, biasanya untuk mengambil data atau halaman itu cuma get aja. Nah, untuk post itu kita mengirimkan formulir gitu. Lalu ada lain juga namanya put. Put di sini juga ada put untuk update gitu. Dan selanjutnya gitu. Ini masih banyak sih untuk metodenya. Kita pakai post. Cek di sini, kita masuk ke URL. URL-nya di sini kita ketikkan lagi tadi 1.821 epi login. Nah, untuk di bawahnya sini ada param, authorize, header sama body. Kita klik yang body, masuk ke form data, lalu ketikkan di sini formulirnya apa aja, fieldnya itu. Di sini ada request only, berarti kita hanya menerima request untuk email sama password. Berarti ketikkan aja di sini email, ini password. Untuk emailnya kita coba isi asal dulu.
a@gmail.com tes kali. Kita coba. Nah, di sini muncul seperti ini karena sini saya pakai get bukan post. Di sini langsung menunjukkan not allowed. The method is not support for this root login karena kita pakainya di sini post. Makanya kita harus ganti ke post dulu, lalu send. Message login gagal karena ini emang nggak ada kan. Login gagal itu sebenarnya kita bisa ganti juga di sini. Mana? Nah, ini kan login gagal karena ini nggak ada itu. Ini juga kalau kita coba seperti ini, nah errornya seperti ini, not found, karena emang gagal errornya. Ini kan nggak ketemu. Nah, ini karena first or file di sini, berarti nanti akan munculkan halaman not found seperti ini karena emang nggak ada sih datanya, data user ini nggak ada. Dia langsung munculkan error not found. Kalau misalkan ini hilang, sini langsung undefined variable user ya, karena usernya nggak ada di sini. Oke, kita lanjut aja, nggak apa-apa. Ini udah benar untuk validasi, untuk mengecek ada atau tidak. Di sini kita bikin token. Nah, sekarang kita coba login ke tadi akun yang udah kita bikin. Ini tes@gmail.com. Untuk passwordnya itu 123456778. Kita send. Nah, ini berhasil. Berarti login udah berhasil di sini. Ini ada hi tes aja karena tadi name-nya itu tes aja kan. Welcome to home. Jadi untuk akses barrier tokennya. Oke, berarti sekarang kita udah bikin API untuk login dan register. Nah, selanjutnya untuk tutorialnya itu kita bikin logout dan profil ya. Oke, kita next lagi, masuk ke bagian data profil itu nggak ada ya di sini ya. Oke, kita bikinkan logoutnya dulu dari sini karena sini udah ada logout. Kita kopikan aja logoutnya, masuk ke sini lagi, controller out, paste. Nah, untuk controller out, untuk logout ini gampang ya. Di sini kita tinggal hapus aja tokennya. Ini tinggal menghapus session sih seperti ini. Kalau biasa yang CI kita itu tinggal destroy session ya. Ini juga sama, kita nge-delete token. Karena kan tokennya itu digunakan untuk autentikasi kan. Karena kita logout berarti tokennya itu udah gak dibutuhkan. Hapus aja gitu. Oke, kita sudah bikin itu. Sekarang masuk ke route. Nah, di sini untuk middleware out Saktum ini yang kita cek di API, tadi kan kita default tuh udah ada ini ya. Kita uncomment, pindahkan dulu ke bawah. Nah, ini kita ganti aja untuk get di sini mungkin ya. Kita samakan aja deh di sini biar nggak repot. Tutup di koma, enter. Nah, di sini out Saktum karena tadi kita menggunakan Saktum. Lalu kita kopikan untuk route logout di sini. Ini juga sama, logoutnya kita pakai post. Ini juga bisa pakai get kalau nggak salah, bentar. Get juga bisa. Post kita coba pakai get. Logout itu sebenarnya ada khususnya sih untuk logout. Cuma kita coba pakai post aja deh. Ikutin dari tutorialnya. Oke, kita masuk ke sini. Kita bikin lagi new request 127 0.1 8001 happy logout. Untuk namanya kita kasih nama logout. Metodenya kita kasih post, lalu tinggal send. Sini ada error, login is notified. Oke, autorisnya mungkin kita pakai barrier token dulu karena kita di dalam ini ya, middleware out Saktum. Berarti kita harus
Berarti untuk logout ini kita bisa akses jika kita sudah login. Nah, di sini ada middleware out Saktum. Jadi outnya itu diproteksi oleh Saktum. Karena tadi kan kita pakai Saktum. Nanti kita kembali ke login. Sini ada akses token, kopikan aja akses tokennya, masuk ke logout. Sini pilih barrier token, karena kita kan tadi pakai barrier ya. Di sini masukkan tokennya, lalu send. Otomatis di sini kita berhasil logout. Gitu, you sukses logout and token was successful delete. Berhasil. Oke, kita udah bikin 3 API, login, register dan logout. Nah, selanjutnya kita bikin untuk profil. Nah, untuk profil di sini kita kopikan aja lah. Sebenarnya ini lebih simpel sih untuk profil. Nanti untuk ini mah kita bikin sendiri yang lebih rumit atau bikin halaman apa? Bikin respon yang lebih enak. Kalau di sini kan saya cuma untuk tutorialnya itu dia cuma menampilkan profil, request. Jadi ini langsung di sini ya, langsung di route bikinnya. Return autentikasi out user. Jadi ini cuma menampilkan dari user dan yang login. Gitu. Ini mengambilnya dari session karena kita pakainya out di sini. Oke, kita coba ke Postman, kita bikin add request. Di sini profile. Karena di sini pakainya get kalau salah. Nah, ini rootnya pakai get, berarti kita pilihnya get di sini. 8001 API profile. Send, masih error. Nah, sama seperti tadi kita membutuhkan namanya barrier token ya. Tapi kan ini udah nggak berlaku ya, tadi udah dihapus. Berarti kita pilih login dulu. Nah, ini udah diperbarui, kopikan di sini, masuk ke profile, authorize, pilih typenya, barrier token, masukkan tokennya, lalu send. Nah, kita sudah mendapatkan data dari profilnya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.